Oke, kita bakal bahas dari ujian tahun 2020 karena yang 2021-nya nggak ada. Oke, terus kunjaunya sebenarnya udah ada di di Drive. Kalau mau ngecek boleh di sana juga. Buat yang A. Pertama kita yang A. Yang A tuh ditanyain konsepnya antara hibridisasi sama teori medan kristal. Jadi kalau hibridisasi itu intinya lebih ke penggabungan orbital untuk melakukan ikatan dengan overlap orbitalnya. Dengan mengoverlap orbitalnya. Itu buat hibridisasinya. Kalau lebih ke teori medan kristalnya, kalau ke teori medan kristalnya itu lebih ke tolakan antar atom pusat dengan ligan yang menyebabkan splitting orbital di atom pusat. Intinya itu, kalau pembahasannya bebas. Oke. B ya. B itu delta O sama delta T. Nah, ini gampang kan ya. Kalau delta O itu perbedaan splitting orbital untuk struktur oktaedral kalau delta T itu perbedaan energi untuk struktur tetrahedral. Kalau mau tambahin info lagi, biasanya delta T lebih besar dibandingkan delta O. Oke. Kalau penjelasannya kenapa T sama O lebih besar, bisa lah ya. Sama kayaknya nggak mungkin ditanya sih. Biasanya enggak sih. Semoga enggak. Oke, kita yang C. Yang C. Apa yang dimaksud dengan deret spektrokimia? Jika diketahui lambda untuk ion kompleks berturut-turut adalah susun deret elektrokimia tersebut. Deret spektrokimia adalah urutan untuk
kekuatan dari ligan. Intinya itu. Diketahui ion kompleks berturut-turut adalah ini. Ini diurutin dari yang paling ini diurutin kalau dari yang berdasarkan energinya itu diurutin dari yang lambdanya paling gede atau dari yang panjang gelombangnya paling besar. Kenapa? Soalnya panjang gelombang berkebalikan dengan energi. Jadi berkebalikan sama energi. Jadi kalau diurutin kan jadinya kita lihat yang paling gede tuh Cl, terus OH, dilanjut NH3, dilanjut Cn. Oke. Jelaskan dua faktor yang D ya. Jelaskan dua faktor yang berpengaruh pada pembelahan orbital D berdasarkan data lambda ion kompleks. IR NH3 3+, terus ada FeO 6 kali 2+. Oh, tadi ini OH2. Salah. OH2 6 kali, FeOH2 6 kali, dan CONH3 6 kali. 3+ berturut-turut adalah 244, 966, 730, 405 nanometer. Jelaskan dua faktor ya. Jadi yang disuruh jelasin cuma dua faktor aja. Kalau kita lihat sebenarnya faktornya ada banyak ya. Tapi kalau kita lihat dari atom pusatnya, bisa kita lihat itu dari ukuran atom pusat. Itu berpengaruh pada splitting orbital. Selain itu ada juga besarnya oksidasi. Soalnya kita bisa lihat dari Fe2+ sama Fe3+-nya. Itu juga mempengaruhi. Energi splitting. Sebenarnya kalau mau ditambahin lagi karena faktornya itu nggak terikat sama atom pusatnya, bisa ditambahin dari kekuatan ligannya juga sebenarnya. Jadi bebas yang ini karena faktor buat splitting itu ada banyak. Oke. Ion kompleks tetracyanonikelat adalah kompleks anion bermuatan -2 dan bersifat diamagnetik. Oke. Yang satu itu suruh gambarin strukturnya. Oke.
Oke, pertama kan berarti kita atom pusatnya dulu ya. Terus, karena ini tetra kan berarti dia 4 ya. Cuma 4. Berarti jadi kemungkinan segi 4 planar. Nah, terus kita ituin si ligannya itu iya. Iya, kurang lebih gitu. Buat gambarin struktur ion kompleksnya. Ini nggak ada yang ditebelin karena bentuknya segitiga datar. Terus, orbital hibrida apa yang digunakan pada kompleks tersebut? Di sini kita lihat ada 4. Jadi, dia mengikat 4. Terus ininya itu nikel 2 plus ya. Nikel 2 plus. Nah, nikel 2 plus. Jadi, kalau kita lihat valensinya itu nikel tuh kan originalnya AR 4S2 terus 3D8. Nah, karena plus 2 berarti kan yang 4S-nya udah hilang. Jadi si nikelnya sendiri punya orbital kosong di S, di P, sama di D. Dia punya ini nih. Nah, terus karena kita cuman butuh 4 aja, jadi yang dipakai pasti S, P2, D. Begitu. Oke, next yang ketiga. Oh ya, kalau mau langsung tanya boleh ya, langsung open mic atau chat juga boleh. Yang ketiga. Kak, Yes. sorry Kak, tadi kenapa nggak P3D? Aku kira P3D. Tadi kenapa ada S-nya Pak, Kak? Kenapa ada S-nya? Ya, Nah, soalnya ini kan kalau kita bentar ya. Oke. Kan dari nikel 2 plus itu 4S-nya udah hilang ya karena 2 plus berarti 2 elektronnya lepas. Nah, elektron yang lepas yang paling mungkinan kan yang kulitnya paling luar. Itu berarti yang lepas 4 S-nya dari yang S. Terus kalau udah gitu kan, kalau kita lihat dari strukturnya kan berarti ada kulit 4S, 4P, sama 3D kan yang kosong tuh. Nah, kalau S-nya ini kan lebih luar ya dibandingkan D-nya. Jadi paling mungkin S-nya pasti kepake duluan buat hibridisasi begitu.
Terus bisa juga selain dilihat dari itunya, juga bisa dilihat dari kalau lebih dalam lagi itu dari ininya struktur si atomnya, struktur orbital atomnya. Jadi kalau digambarin sih, kalau mau lihat lebih dalamnya lagi, itu cocoknya dari mana, atau bisa juga pakai yang itu yang TG E juga bisa dicek kenapa jadinya sp2d. Cuman kalau lebih simpelnya itu ini, karena yang lebih luar kan ada 4P sama 4S baru 3D. Jadi pasti yang kepake itu yang luarnya dulu, jadi S-nya dulu baru yang D. Makanya ada S-nya di sini. Begitu. Oke Kak, thank you Kak. Oke. Next, yang ketiga. Gambarkan diagram tingkat energi pembelahan orbital D pada kompleks tersebut. Kemudian posisikan elektron-elektronnya. Oke. Buat tingkat energinya, tuh karena dia tetrahedral kan harusnya jadinya tuh kalau nggak salah gini ya. Yes, kalau nggak salah ya. Ini yang ZX sama ZY. Iya, ZX. Nah, ini ZY. Terus, nggak lupa. Ini yang Z kuadrat tuh yang atas apa yang bawahnya ya? Yang atas, yang atas. Kalau yang DZ kuadrat yang di bawah Kak. Bawahnya ya? DZ kuadrat, terus habis itu DXY, baru DX Z kuadrat. kuadrat. Z kuadrat. Ini yang XY ya. Ini yang baru yang X kuadrat. Ya. Min Y kuadrat. Oke. Nah, terus suruh masukin elektronnya juga ya. Kan dia ada 8 ya, berarti kan sama ini dulu bawah. Terus ke sini sama sini. Oke. Berarti yang kosong yang di S kuadrat Y kuadrat. Oke. Nomor 1 beres. Next ke nomor 2. Kak, sorry mau tanya dulu. Boleh, silahkan. Yang tadi nomor 1 yang tentang delta O sama delta T. Delta 0, delta O sama delta T. Okay. Itu bukannya delta O yang lebih gede ya Kak? Soalnya delta T kayak 4/9 delta O gitu. Maksudnya ya? Oke. Itu sebenarnya itu bisa dilihat banyak pengaruhnya sih. Tapi ini ya kalau nggak salah biasanya lebih besar delta T. Kenapa tuh? Ini dari kalau kita lihat dari strukturnya itu dia lebih kaku. Jadi perlu energi yang lebih besar. Begitu kenapa delta T lebih besar walaupun walaupun ikatannya lebih dikit gitu. Tapi sebenarnya ini kalau ya banyak pengaruhnya sih.
buat splitting bisa aja dari delta O yang lebih gede itu banyak pengaruhnya. Tapi ini kan biasanya begitu. Cukup jelas kah? Atau Kak, buat yang delta Berarti- T Sorry, ini, Kak. yes, silahkan. bukannya justru yang oktahedral itu kan arah orbitalnya itu langsung ketemu ligan. Kalau yang tetrahedral itu nggak ketemu langsung kayak diantaranya gitu. Jadi ya mestinya yang oktahedral itu yang lebih besar, Kak. Soalnya mereka ketemu langsung. Ini kan teori medan kristal. Jadi Oh. delta O harusnya lebih besar dari delta T. Jadi, nah, karena ini oke. Saling overlapnya lebih overlap ya kalau di yang oktahedral begitu ya. Iya, Kak. Soalnya ligan sama orbitalnya dianggap sama-sama elektron, jadi tolakannya lebih besar. Makanya deltanya juga lebih besar yang oktahedral. Terima kasih buat koreksinya. Oke. Ada yang mau nanya lagi buat yang nomor 1? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Lengkapi tabel berikut sesuai contoh. Konfigurasi ion jumlah elektron tak berpasangan. Energi penstabilan medan kristal. Oke. Oke. Kalau dilihat dari ini, berarti kan ini sampai sini tuh oktahedral. Ini yang sampai sini yang tetrahedral. Terus karena di sini CO, CO-nya itu 3+ dengan Cn ligannya yang merupakan ligan kuat. Berarti dari CO-nya sendiri itu kan hibridisasinya EAR (4S2 3D7). 4S2 3D7. Cuman karena dia 3+, oke. Berarti yang ini hilang, ini jadi 6. Berarti 6 elektron terus. Karena dia tinggi, jadi Cr-nya ligan kuat, jadi kemungkinan yang terjadi adalah spin rendah. Jadi kalau kita isi 6 elektronnya, kemungkinan kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini, berarti kan jumlah yang nggak berpasangannya. Jumlah yang tidak berpasangannya 0. 0. Terus konfigurasi elektronnya, berarti yang T2G-nya ada 6 nih.
T2 2G ada 6. Next to FE. Sama. FE-nya ini bedanya sama OH. Terus gini kan kita bisa lihat T2G3, EG2 berarti bisa langsung ke ininya. Ininya tuh ada 3 di sini sama 2 di atas. Berarti elektron yang tidak berpasangannya 5. Energi penstabilannya kan berarti tuh 3 kali minus 2/5 delta 0 delta O ditambah 2 kali 3/5 delta O. Ini tinggal dihitung pakai kalkulator lah ya. Ntar muncul angkanya. Sekian. Next, CrEn3. En tuh kalau nggak salah netral kan ya. Jadi di sini Cr-nya itu 2 plus. Yang berarti hibridisasinya itu AR 3D4. Tiga D4 berarti ada 4 elektron. Valensinya dan 4 elektron tidak berpasangan. Berarti kemungkinan dia pengisiannya spin tinggi. Jadi ini T2G ada 3. Terus EG-nya ada 1. Sama penstabilan medan kristalnya sama lah ya. Hitungnya bisa. Next. Itu yang tetrahedral. Yang tetrahedral tuh nikel Br4 2-. Karena Br itu -1, jadi kemungkinan nikelnya 2+. Nikelnya 2+. Nikel 2+ itu berarti AR karena 2+ berarti yang S-nya hilang, sisa 3 adalah
3 D8. Oke. Terus karena dia sama BR dan kelihatannya energi pentabilannya nggak tinggi, jadi dia kemungkinan spin tinggi. Yang berarti dua, tiga, 5, 7, 8. Oke, berarti kalau kita lihat di sini yang tidak berpasangannya ada 1 biji. Dengan ininya E4, T2-nya tuh tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke. Next itu yang COCl4 2-. Berarti sama kayak BR, terus karena konfigurasinya udah kelihatan, kita bisa langsung gambar aja. Berarti kan 3 sama 2. Kayaknya 4. Sama T ini 3 biji. 1, 2, 3. Di sini ada 3, berarti ada 3 dengan energi penampilan dan kristalnya bisa dihitung lah ya. Sama kayak yang itu, cuman bedanya di balik yang 3/5-nya yang minus, 2/5-nya yang plus. Next, kalau sudah lengkap, pertanyaannya itu dari mana? Dari kelima ion tersebut, mana yang paling bersifat paramagnetik? Hitung momen magnetik di dasar. Dan hanya pada spin elektron. Yang tidak berpasangan kan? Berarti ini pasti yang Fe nih. Ini yang Fe. Oh, 2, 6 kali. 3 plus. Karena yang tidak pasangannya ada 5. Ada 5. Terus hitung momen magnetik yang didasarkan pada spin elektron. Rumus momen magnet kan N
dalam kurung N plus 2, terus ini diakarin. Setengah. Harusnya sekitar 5,8 atau 5,9 buat momen magnetnya. Kurang lebih. Biasanya gitu. Next. Yang B itu dari kelima ion kompleks tersebut, mana yang termasuk kompleks spin rendah? Berikan penjelasan yang mendukung jawaban Anda. Kalau kita lihat yang spin rendah, itu hanya yang COCN. CO CN 6 kali, ininya 3 minus 3. Oke, dari penjelasan mendukung jawaban Anda. Karena dilihat dari konfigurasinya juga kan, dia pengisian yang bawah dulu. Karena selain ininya kuat, T2G yang bawah dulu, full. Karena ikannya kuat, atom pusatnya juga oksidasinya cukup besar. Oleh karena itu, jadi splittingnya itu jadi besar dan akhirnya membuat dia spin rendah. Oke, itu soal nomor 2. Next ke nomor 3. Yang ketiga. A itu apa yang dimaksud dengan senyawa spin crossover? Spin crossover. Itu adalah senyawa yang berubah splitting orbitalnya bisa dari spin rendah ke tinggi atau spin tinggi ke rendah. Gambarkan diagram pembelahan orbital D pada kompleks tersebut. Berikut posisi elektronnya yang buktikan karakter senyawa SCO. Di sini bisa kita lihat dia besi 2 plus Fe 2 plus
yang berarti si ininya tuh elektron valensinya AR, 4s2-nya hilang, sisa 3d6. Hmm. 3d6 karena awalnya itu Cl yang merupakan ligan yang cukup lemah, berarti kan awalnya dia high spin dengan 6 elektron, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 pindah ke yang gidentatnya, berarti biasanya lebih kuat. Dan karena spin crossover terbukti lebih kuat ligannya yang buat dia spin rendah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Oke, ternyata udah. Yang buat B-nya hanya minta diagram pembelahan orbitalnya aja. Dari hasil analisa unsur, tuliskan rumus molekul kompleks tersebut. Oke, yang kita lihat di sini dapat analisis unsur kompleksnya menunjukkan persen massa. Ketahui persen massa sama massa atom relatif, berarti tinggal kita hitung aja. Oke, berarti persen massanya kita anggap 100. Massa per AR biar dapat molnya. AR biar dapat molnya. Buat keseluruhan terus kita bandingin. Berarti di sini yang pertama tuh ada berarti 12,41 dibagi AR-nya 56 buat efeknya dibandingin sama yang karbonnya itu 47,89 per 12. Terus ada haknya 5,32 dibagi 1. Itu nitrogennya ada 18,62 dibagi nitrogen 14. Oke, ini dihitung dan disederhanain. Mana kalkulator? Oke, yang Fe kita ada 12,4 6 0,22 kurang lebih dibagi 47,89 dibagi 12 ini dapat
3,99. Terus ada 5,32. Yang terakhir 18,62. 14. Itu dapat 1,33. Oke. Oke. Dan ini ntar dibagi ke angka yang terkecilnya, berarti ini dibagi 0,22. Angka terkecilnya berarti harusnya dapat sekitar 1 banding ini sekitar 18,13. Kita buletin ke bawah berarti 18 aja. Terus ada 5,32 dibagi 0,22. 24,18. Yang terakhir 1,33 bagi 0,22 dapat 6,04. Oke, kita buletin ke bawah. Kurang lebih berarti dapat rumus molekulnya itu Fe. 1, terus karbonnya 18, itu apa, hidrogen 24, terus nitrogen 6. Oke. Oke, ada CL ya? Karena ada CL, apakah ini semua total 100%? Coba kita hitung dulu. 11,41 ditambah 47,89 ditambah 5,32 ditambah 18,62. Oh, ternyata enggak 100%, berarti masih ada CL. Ini CL, loh jadi ada CL yang kurang lebih sekitar 13,876%. Berarti kita tambahin di sini buat yang CL-nya 13,76 dibagi 35,5. Dapat di sini 0,39 dibagi mungkin sekitar 1 ya. Dibagi 0,22 1,7.
berarti kemungkinan ada Cl, kalau kita bulatin karena 7 pembulatannya ke atas, berarti kemungkinan Cl2. Oke. Gambarkan struktur ligan Bid4L jika diketahui L mengandung satu gugus piridin. Oke. Berarti kan karena dia Bid4, ini kan ligannya C18, H24, N6 ya. Karena dia Bid4 berarti cuma ada 3 molekul. Berarti ini dibagi 3 bakal dapat satu ligannya adalah C6, 8, N2. Oke. Terus karena ligan Bid4 ada piridinnya, piridin kan NF siklik. Nah, ada piridinnya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 karbon. Berarti sisa 1 karbon lagi, dan karena dia Bid4 pasti kurang lebih bakal ada 2 elektron yang misahin 2 karbon yang misahin nitrogennya. Dan pas tambah 1 karbon berarti dia gini, H-nya tinggal ngikutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti struktur ligannya sebagai berikut. Next. Itu nomor 4. Mungkin soal terakhir ya buat dibahas hari ini. 2 senyawa kompleks oktahedral mangan berikut KXMnF6 dan KYMnCn6 merupakan kompleks bersifat paramagnetik dengan μF KX 4,89 dan yang CN-nya 2,83. Efek Gensler diamati hanya pada kompleks MnF6. Bilangan oksidasi mangan pada kedua kompleks tersebut adalah sama. Tentukan bilangan oksidasi mangan tersebut yang dilengkapi dengan penjelasannya. Oke. Yang kita dapat info biloxnya sama buat yang MnF6, Mn,
F6 sama dengan Mn Cn6. Dia bilox mangannya sama. Terus kita juga ada info bahwa di sini dia punya momen magnet 4,89 yang berarti dia ada 4 elektron tidak berpasangan. Tidak berpasangan. Sementara yang Cn ada 2 elektron tidak berpasangan. Tidak berpasangan. Dan kita tahu di 2 ini yang bedakan kenapa walaupun bilangan oksidasinya sama dengan jumlah ligan yang sama, tapi jumlah pasangannya beda, berarti kan dari spin yang berbeda. Karena spinnya beda, jadi jumlah elektron tidak berpasangannya juga ikut berbeda. Nah, karena itu berarti bisa kita kira-kira nih, yang jumlah elektronnya sama, tapi bisa menghasilkan pasangan elektron bebas, menghasilkan jumlah elektron tidak berpasangan yang berbeda. Kita isi aja satu-satu. Ini 3 pasti masih sama. Yang ini naik, yang ini tetap di bawah. Oke. Nah, di sini ternyata udah pas elektron keempat, sudah terlihat bahwa pas 4 elektron buat yang mangan F6 tuh ada 4 elektron tidak berpasangan, sementara di Cn sudah 2 elektron tidak berpasangan. Berarti elektron valensi dari mangannya itu adalah 4. Nah, kita lihat kalau originalnya mangan itu punya elektron valensinya itu ada 4 S2, 3 D5. 3 D5. Biar dia elektron valensinya jadi cuma 4, berarti mangannya pasti 13. Biar dia sisa 4 elektron saja. Oke. Next itu yang B, gambarkan orbital ion pusat MnN+ dan ligan F yang digunakan.
ion pusat yang digunakan untuk membentuk ikatan pi. Oke. Yang B itu suruh gambar orbital ionnya. Kan kalau atom pusatnya kayak yang kalian bilang nomor 1, tuh di antara sumbu ya. Jadi misalnya kita ambil ini yang X sama Y. Sumbu X sama Y kan ini ada orbital exit. Ya. Nah, terus berarti yang F-nya itu bakal biar ikatan P berarti sama yang ini kan ya. Nah, ini ikatan peak-nya. Kurang lebih gitu. Bisa digambarin lebih bagus lagi. Oke, yang C. Beri penjelasan untuk efek Jahn-Teller diamati pada kompleks HYMNF6. Efek Jahn-Teller adalah efek yang membuat bentuk oktaedral terdistorsi akibat adanya tolakkan elektron ketiga. Nah, terus kalau kita lihat ini bahas yang akan menyebabkan adanya perbedaan panjang ikatan antara sumbu Z dengan sumbu X dan Y. Oke, itu efek Jahn-Teller. Oke, yang next tuh yang D. Yang D itu beri penjelasan mengapa nilai delta oktaedral pada orbital molekul kompleks dengan ligan pi donor lebih kecil dibandingkan dengan ligan pi akseptor. Nah, kalau yang D ini, kalau nggak salah ya, pi donor itu dengan adanya ikatan pi donor itu melemahkan ikatan sigma antara atom pusat ligan. Sehingga
membuat tingkatan energi menjadi lebih rendah dan membuat perbedaan titik orbital lebih kecil. Oke, mungkin sampai sini aja ya tutornya karena tenggorokannya kayaknya sudah tidak kuat untuk lanjut. Jawaban lainnya udah ada jawaban Maura di drive-nya. Nanti coba aku cek juga. Iya, mungkin segitu dulu ya, maaf. Tidak kuat tenggorokannya. Terima kasih. Makasih.